Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izal Jibrilewinar dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 333217071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai phase Fourier transform dalam mata kuliah pengolahan sinyal digital. Di sini saya sudah membuat dua contoh soal dari metode FFT ini. Yang pertama, contoh soalnya sebagai berikut. Ubahlah deret berikut dengan metode phase Fourier transform. Di sini diberikan deretnya xn dengan nilai 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Langsung saja penyelesaiannya. Untuk rumus dasar phase Fourier transform itu ada sebagai berikut. Xk sama dengan 1/n dikali sigma dari n sama dengan 0 sampai n per 2 min 1 dikali x2n w n per 2 nk ditambah w nk dikali sigma n sama dengan 0 sampai n per 2 min 1 dikali fungsi x 2n per 1 w n per 2 nk. Di sini bisa dilihat ada dua fungsi sigma. Ini untuk fungsi genap dan ini untuk fungsi ganjil. Lalu deret tersebut kita buat tabel dengan sebagai berikut. Pada deret ke-0 dia bernilai 0, n11 dia nilainya 2, begitu seterusnya sampai deret ke-7 dan 14, berarti total ada 8. Setelah itu kita bagi 2 untuk deret pada genap dan deret saat ganjil. Deret genap disebut XEN, deret ganjil disebut XON. E untuk even dan O untuk odd. N 0, 1, 2, 3 berarti rumusnya 2N. Untuk genap berarti tinggal dikali 0 kali 2N 0, 2N dikali 1 2, 2N dikali 2 4, 6. Ketika N bernilai 0 maka hasilnya itu 0. Ketika N sama dengan 2 maka sinyalnya bernilai 2. Ketika N bernilai 4, deret itu bernilai 8. Ketika deret itu 6, dia bernilai 12. Begitu juga untuk ganjil. Kalau untuk ganjil rumusnya 2N per 1. Berarti 2 kali 0, 0 ditambah 1 adalah 1. Begitu seterusnya 1, 3, 5, 7. Untuk 1 ini 2. Untuk deret saat ketiga itu 6. Kelima itu berarti 10, untuk 7 itu 14. Di sini kita lakukan operasi perkalian matriks dengan rumus X even pada saat genap sama dengan matriks W dikali XEN nanti. Nah, matriks W ini nilainya dapat diperoleh dari persamaan Euler. Di sini saya sudah menghitung sebelumnya. W40 itu sama dengan 1, W41 sama dengan min J, W42 sama dengan 1, W43 sama dengan J, W44 sama dengan 1, W46 sama dengan 1, W49 sama dengan min J. Di sini kita tinggal masukkan saja nilai W yang sudah dihitung tadi sebagai berikut. Tinggal dilakukan perkalian seperti biasa. 1 kali 0 ditambah 1 kali 4 ditambah 1 kali 8 ditambah 1 kali 12 hasilnya 24. Begitu seterusnya, maka diperoleh matriks 24 min 8 ditambah J8 min 8 dan min 8 dikurangin J8. Selanjutnya untuk operasi bagian yang ganjil, rumusnya itu X OD K sama dengan matriks W dikali XON. Matriks W nya tadi masih sama seperti matriks W saat operasi genap, dikali dengan XO berarti 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 6 ditambah 1 dikali 10 tambah 1 kali 14 hasilnya 32. Begitu seterusnya hingga hasilnya 32 minus 8 ditambah J8 minus 8 dan minus 8 dikurangin J8. Sebelum ke langkah selanjutnya kita perlu mencari matriks untuk mencari nilai W8K. Di sini kita membutuhkan W8 dari 0 hingga 3. W80 bernilai 1.
Bagaimana W81? Rumusnya itu E pangkat min J dikali 2pi per 8 dikali 1 sama dengan E pangkat min J, J nya itu imajiner, pi per 4. Ini merupakan rumus Euler. Nah, jadi bisa dirubah menjadi bentuk berikut, sama dengan cos min pi per 4, nilai yang awal ini min pi per 4 ditambah J sin min pi per 4. Hasilnya 0,707 dikurangin J 0,707. Untuk W82 bisa didapat dari hasil perkalian W81 dikali W81. Hasilnya itu 0,707 min J 0,707 dipadatkan sama dengan min J. Untuk W83 itu W82 dikali W81, ini hasilnya min 0,707 min J 0,707. Langkah selanjutnya ini ada persamaan yang awal tadi, yang rumus dasar. XK sama dengan 1/8 XK ditambah W8K XOK. Tadi kan 1/8 ini dari 1/NN nya itu dia berjumlah 8 deret. Di sini merupakan butterfly diagram, sebuah cara untuk menyelesaikan persamaan FFT tadi biar lebih mudah. Kita akan mencari nilai X0 sampai X7, tapi kita membagi dua deret tadi sebelumnya dengan deret genap dan deret ganjil. Deret genap berarti bernilai X0, X2, X4, X6, deret ganjil bernilai X1, X3, X5, X7. Kita sudah cari tadi, ini untuk yang genap nilainya, dan ini nilai untuk yang ganjil. Jadi tinggal dimasukkan saja di sini 24 min 8 tambah J8 min 8, ini min 8 min J8, begitu juga untuk yang ganjil seperti ini. 32 min 8 tambah J8 min 8 min 8 dikurang J8. Ini maksudnya untuk E0 ini even atau genap, dan ini odd atau ganjil. Bagaimana cara memperoleh nilai X0 hingga X7? Kita pertama mencari X0 terlebih dahulu. Di sini X0, kita lihat garisnya keluaran dari E0 dan bawah ini odd 0. Kemudian langkah penyelesaiannya berarti E0 ditambah O0 dikali W80. Ini hasilnya 1/8 dikali 24 atau 0 ditambah W80 nya tadi sudah kita cari di sini 1, terus O0 nya itu 32, berarti hasilnya sama dengan 7. Begitu juga untuk X1. X1 kita lihat berarti dari E1 ditambah O1 dikali W81, hasilnya 1/8, E1 nya min 8 tambah J8 ditambah W81 nya 0,707 min J 0,707, O1 nya min 8 ditambah J8 sama min 1 ditambah J 2,414. Untuk X2 juga sama, berarti E2 ditambah W82 O2 sama min 1/8 dalam kurung min 8 tambah min J dikali min 8 sama dengan 1 tambah J. Untuk X3 juga sama, W3 ditambah W83 dikali O3 sama 1/8 dalam kurung min 8 min J8 ditambah W83 nya min 0,707 min J 0,707 dikali O3 nya ini min 8 min J8 sama min 1 tambah J 0,8. Nah, untuk X4 sama saja sebelumnya, tapi kita lihat di sini yang bertemu yaitu O0 kali min 1 W80 ditambah E0. Jadi di sini 1/8 dikali E0 dari atas tadi dikurangin W80 dikali O sama dengan 1/8 dikali 24 dikurangin 32 sama dengan min 1. Begitu juga untuk X5, yaitu didapat dari E1 dikurangin
W81 O1 sama dengan 1/8 dikali min 8 plus J8 dikurangi 0,707 min J 0,707 dikali W min 8 tambah J8 sama dengan min 1 dikurangi J 0,414. Untuk X6 juga sama, ini berarti dari E2 dikurangi W82 dikali O2 dikali 1/8 sama dengan 1/8 dalam kurung min 8 dikurangi min J dikali min 8 sama dengan 1 min J. Itu juga untuk X7 berarti 1/8 dalam kurung E3 min W83 O3 sama 1/8 dikali min 8 min J8 dikurangi W83 nya min 0,707 min J 0,707 O3 nya ini min 8 dikurangi min J8 sama dengan min 1 dikurangi min J 2,414. Jadi untuk yang genap itu dia W8 nya tidak dikalikan dengan negatif, sedangkan untuk ganjil itu W8 nya dikalikan dengan negatif, maka hasil akhirnya itu ini dia 7 dan sampai X7 nya. Soal selanjutnya yaitu sebagai berikut. Diberikan sebuah sekuen xn untuk n lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 3, di mana nilai x ketika 0 sama dengan 1, x ketika 1 sama dengan 2, x ketika 2 sama dengan 3, dan x ketika 3 sama dengan 4. Kemudian hitunglah sinyal DFT XK menggunakan metode FFT decimation in time. Jadi langsung saja kita buatkan butterfly diagramnya. Di sini kita bagi dua dulu inputnya, X0, X2, X1, X3 ini untuk yang bagian genap, ini untuk yang bagian ganjil. Bagian genap X0 itu sama dengan 1, X2 sama dengan 3, X1 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 4. Kemudian kita buat bentuk diagramnya sebagai berikut. Kita pertama kerjakan yang bagian ini dulu. Nah, di sini kita lihat 4 dapat dari mana, itu dia dari 1 ditambah 3. Nah untuk min 2 kita lihat garisnya itu dari sini dan dari X0, berarti 1 dikali 3 di 1 ditambah 3 dikali min 1, berarti 1 dikurangi 3 sama min 2. Untuk 6 kita lihat ini garisnya dari mana, dari X1 dan dari X3, berarti 2 dikali 1 ditambah 4, 2 ditambah 4 6. Dan untuk min 2 diperoleh dari X1 dan X3 juga tetap 2 ditambah 4 kali min 1, berarti 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Jadi untuk min 1 ini dia hanya ada di bawah saja pada saat melakukan operasi ke arah bawah, jadi dia dikali min 1. Selanjutnya sudah didapatkan seperti ini, baru kita mencari X0 hingga X3. Untuk X0 kita lihat lagi garisnya itu dia dari sini, dari 4 kemudian ditambah 6 dari bawah sini, hasilnya 10. Untuk X ketika 1 itu dia dilihat dari sini min 2. Selanjutnya di sini dari bawah sini min 2 dikali min J, berarti min 2 ditambah J2. Untuk X2 nilainya dari 4 ditambah 6 kali min 1, berarti 4 dikurangi 6 min 2. Untuk X3 dapat dari mana? Di sini ada min 2, kemudian ada min 2 dikali min J, itu 2J dikali min 1, berarti min 2 dikurangi J2. Jadi ini hasil akhirnya 10 min 2 ditambah J2 min 2 dan min 2 dikurangi J2. Jadi cukup sekian pembahasan materi fast Fourier transform dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.